ya. Kita yang ke sana itu kan sudah berbincang-bincang dengan orang tertentu di sana. Jadi saya juga tidak perlu ceritakan di sini pertemuan kita dengan si Abu Janda atau Arya Permadi, ya kita membicarakan itu juga. Jadi kita merancang sesuatu untuk mempercepat. Karena di Indonesia ini Bapak Ibu, ya di Indonesia ini kalau satu kelompok tertentu, apakah dari segi saranya mengalami diskriminasi, kalau yang misalnya tokoh-tokoh yang atau yang lainnya itu diam-diam, itu polisi juga akan diam itu. Ya. Jadi kalau misalnya kita disuruh duit, kasih ya kita bukan tipe kita itu Pak. Ya. Di samping kita nggak punya duit, bukan tipe kita, bukan tipe Galarua. Tipe Galarua adalah mengungkap ini, ya seluas-luasnya. Caranya gimana? Saya tidak perlu sampaikan. Hanya dengan cara begitu di negara ini orang memperhatikan tuntutan. Karena memang negara mengajari rakyatnya begitu. Kalau di Eropa kan tidak mesti begitu. Sudah diatur atau di negara barat sana. Kalau di Indonesia, sama dengan misalnya satu keluarga, kalau anaknya tidak ribut, itu orang tua tidak kasih apa yang diminta anaknya itu. Itulah Indonesia. Jadi memang Indonesia ini mengajarkan rakyatnya supaya selalu nakal, ribut dulu gitu. Bukan salahnya rakyat. Bukan salah rakyat. Pak Santiamar sudah hadir. Pak Ibu Liso juga ada. Pak Santiamar. Jadi oke. Terima kasih Pastor, salam semuanya ya. Salam. Kita kembali lagi. Identitas kita jelas membela Pancasila, yaitu 5 dasar negara Republik Indonesia. Membela itu titik. Ya. Isinya itu adalah soal kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, persaudaraan. Whoever siapapun itu yang mengalami itu terpanggil jiwa dan darah kita untuk membantu. Jadi bukan masalah agama. Ini saya garis bawahi. Nah, terkait yang dikatakan oleh Pastor Paul, memang ada beberapa perbedaan persepsi ataupun harapan, atau mungkin juga boleh dikatakan over ekspektasi, over harapan dari teman-teman ini terhadap Galarua. Tetapi sungguh pun demikian, itu kami syukuri disertai dengan was-was. Was-was apa? Kalau kami tidak bisa memenuhi ekspektasi itu, jangan-jangan ini teman-teman kecewa. Itu wajar saja. Jadi kami bukan memuji diri, ya dengan kondisi sumber daya yang minim sekarang kini, ya hanya beberapa orang, tapi ada ya kesamaan gerak, kesamaan pemahaman dan semangat dan perhitungan. Ada Pak Pontoh yang memberikan, ya Pak Pontoh walaupun tidak sering tampil, kita sedang mendapat diskusi dan bagaimana arahan beliau, karena kita tahu kan beliau adalah mantan Kabais ya, gudangnya informasi. Nah, di dalam mengayuh ataupun merengkuh ataupun di dalam mewujudkan ekspektasi harapan atau harapan bapak-bapak teman-teman begini, kita sebagai organisasi yang tersurat di anggaran dasar masalah mediasi, advokasi dan litigasi, memberikan bantuan hukum, itu tersurat. Dan kita fokus ke situ karena memang sementara ini di selain daripada hal-hal lainnya itu bukannya tetap perlu, tetapi kita jadwalkan. Ya. Fokus kita 2024 itu ya, fokus kita 2023-2024. Nah, di dalam kita melakukan advokasi dan pembelaan kepada orang-orang ini yang teraniaya, kalau meminjam istilah mereka terzolimi, kita memang mengakui dari segi strategi, dari segi dukungan jejaring, dari segi dukungan militansi, orang seberang itu kita masih kalah lah ya, kalah. Kita harus akui itu. Tetapi bukan karena kita kalah, karena begitu kita mundur, enggak. Kita justru melakukan terobosan-terobosan. Apa yang kita lakukan misalnya kasus Wawan, kita langsung merapat ke sana, ngomong hadap-hadapan dengan Kanit Reskrim itu. Dan semua pasal-pasal itu sudah dicantumkan. Tetapi ada sesuatu, kalau Pastor Paul kan karena beliau berpengalaman, langsung satu garis dekat, zrut, gitu kan. Jangan hanya berhenti di sini, zrut gitu, disetting mulai dari awal. Ini memang kita tidak lakukan, jujur saja. Karena kita percaya kepada profesional daripada orang-orang di sana. Ternyata tidak. Kedua adalah pengaruh eksternal. Dan begitulah gaya mereka. Begitu gaya mereka.
didukung oleh dana, didukung oleh massa, didukung dengan pemahaman-pemahaman yang sesat. Dan mungkin ini masih dugaan internal daripada orang yang menangani itu juga sudah terpapar, tapi ini masih dugaan kemungkinan. Jadi tetap sehingga bisa dirubah. Nah, apakah kita misalnya dalam berhadapan ini, kita nanti tanggal 30 adalah sidang kedua. Ya, JPU akan menghadirkan saksi korban untuk memperdengarkan. Saya dengan Bu Linda, Bu Lisoi dan Pak Adi sudah ngomong. Saya tidak perlu sampaikan di sini. Ya, mungkin satu pasal yang sudah di take down itu tidak mungkin lagi dinaikkan, tetapi masih ada peluang saat. Tapi saya nggak janji. Peluangnya di mana? Satu, ya, ini kan yang melaporkan anggota polisi, Polresta Bandar Lampung. Itu yang melaporkan. Ini diproses. Ya, apakah ada misalnya peluang untuk lapor kembali? Bisa. Berarti yang pelapor itu bukan lagi si Polresta, tetapi si korban. Butuh waktu kan? Nah, di dalam butuh waktu ini bagaimana dukungan teman-teman? Emangnya ke sana gratisan? Kita itu ke sana itu PP itu supaya menghemat biaya kan? Jangan berlama-lama di sana, PP gitu. Nggak usah lama-lama, 1 hari cukup. Berangkat juga agak sore. Ya. Kemudian di dalam proses ini nanti tanggal 30 kita mencoba suatu desain ya, bukan mencoba kita mendesain suatu aksi di sana ya. Kita hubungilah teman-teman PBB juga Banci. Kita hubungi GMKI. GMKI itu adalah singkatan dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, Banci. Kita hubungin GAMKI, Banci. Ini situasinya Bapak Ibu, fakta. Ya, fakta yang dihadapi di Indonesia ini. Betapa kita sesama yang beragama Kristen ini begitu renggangnya, begitu jauhnya perasaan kebersamaan itu. Begitu jauhnya brotherhood atau persaudaraan itu ya. Itu fakta. Jadi bagaimana kalau begini? Karena kalau begini, apa yang kita rancang nggak bisa jalan. Saya bilang sama teman-teman, nggak apa-apa. Tetapi kita minta nanti ke Pak Adi melakukan suatu statement atau di dalam sidang itu suatu nanti perkataan tadi, tapi saya tidak sampaikan di sini. Dan dia harus mengatakan itu. Tujuannya apa? Untuk membongkar bobrok daripada permainan ini. Aku mau aja, disetujui atau tidak disetujui, yang penting diperdengarkan, nanti sesudah sidang kita wawancarai. Kan itu viral juga. Nah ini Bapak Ibu, lika-liku yang ada di sini, di Indonesia, karakter daripada misalnya N2A6 ya, dengan kita ini berbeda. DNA-nya juga beda. Beda dalam artian segi manusia, kalau dari segi Tuhannya kita udah disamakan lah. Strategi dan cara juga berbeda. Mungkin keberanian juga berbeda, ya kan? Pasti. Tetapi saya tidak janjilah, apapun risikonya, kami bertiga ini sudah Tritunggal. Whatever the cost is, kami harus tempuh. Bukan untuk cari nama, enggak. Ini harus tetap diperjuangkan, jangan terulang terus di Indonesia. Harus tetap diperjuangkan. Jadi soal kayak nama pastor, ya kita yang ke sana itu kan sudah berbincang-bincang dengan orang tertentu di sana. Jadi saya juga tidak perlu ceritakan di sini pertemuan kita dengan si Abu Janda atau Arya Permadi. Ya, kita membicarakan itu juga. Jadi kita merancang sesuatu untuk mempercepat. Karena di Indonesia ini Bapak Ibu, ya, di Indonesia ini, kalau satu kelompok tertentu, apakah dari segi saranya, mengalami diskriminasi, kalau yang misalnya tokoh-tokoh yang atau yang lainnya itu diam-diam, itu polisi juga akan diam itu. Ya. Jadi kalau misalnya kita disuruh duit, ya kita bukan tipe kita itu Pak. Ya, di samping kita nggak punya duit, bukan tipe kita, bukan tipe Galarua. Tipe Galarua adalah mengungkap ini, ya, seluas-luasnya. Caranya gimana? Saya tidak perlu sampaikan. Hanya dengan cara begitu di negara ini orang memperhatikan tuntutan, karena memang negara mengajari rakyatnya begitu. Kalau di Eropa kan tidak mesti begitu, sudah diatur atau di negara Barat sana. Kalau di Indonesia sama dengan misalnya satu keluarga, kalau anaknya tidak ribut, itu orang tua tidak kasih apa yang diminta anaknya itu. Itulah Indonesia. Jadi memang Indonesia ini mengajarkan rakyatnya supaya selalu nakal, ribut dulu gitu. Bukan salahnya rakyat. Bukan salah rakyat.
Mereka tutup kuping itu, tutup mulut, pura-pura tidak mau lihat. Termasuk para penegak hukum. Mestinya tidak begitu. Ya, mestinya tidak begitu, tetapi ini adalah fakta. Maka kita bertanya, dengan situasi begini apakah kita diam? Oh enggak lah, kita harus mengadakan terobosan. Enggak urusan gitu. Bukannya kita sosok berani, enggak. Hati kita ini terenyuh, ya, jiwa kita ini luka. Kalau kita tahu ada begitu, kita diam. Itu sama dengan kita maaf kata ini. Kami di pengurus inti ini merasa kalau kami membiarkan yang begitu sama aja dengan kita binatang gitu aja. Kita tidak bisa diam. Itu kalau meminjam istilah mereka sudah mewakafkan lah, mungkin terlalu berlebih-lebihan, tapi itulah faktanya. Jadi sekarang misalnya sesudah di sana, terjadi di sini, terjadi di sini. Ini bagaimana nih? Apakah misalnya Galarua jadi urusan Galarua itu? Ya, Galarua harus merubah strateginya. Tidak bisa dia head to head dia maju sendiri terus, nggak bisa. Maka kita berjejaring. Nah, dalam beberapa waktu ini nanti di seluruh Indonesia kita akan berkomunikasi. Nyatakan perasaanmu tentang begini, nyatakan perasaanmu. Itulah yang namanya kegaduhan di medsos. Jadi kegaduhan itu bukan hanya sekarang ribut di lapangan, tetapi kegaduhan di medsos. Itu juga bisa menjadi unsur bukti ya, yang menguatkan gitu. Ini adalah sekelumit saya buka yang ingin itu ke depannya ya, karena kita dengan sumber daya yang ada, fasilitas yang ada, tidak ada istilah mundur, tidak ada istilah berhenti ya. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Jadi teman-teman, kita bukan berani ngawur gitu ya, kita juga melakukan suatu aksi tidak boleh menyimpang dari peraturan perundang-undangan. Kita tetap pada koridor itu. Karena prinsip dan pengertian kita tentang perlunya peraturan perundang-undangan itu untuk apa? Bukan untuk menyusahkan rakyat, tetapi untuk meringankan dan membantu rakyat supaya hidupnya lebih bagus. Itu kan filosofi daripada peraturan undang-undang. Tetapi kalau kenyataannya praktik di lapangan peraturan perundang-undangan itu menyimpang dari maksud dan tujuannya, berarti si pembuat motivasi daripada pembuat undang-undang itu serta isi undang-undang itu memang didesain untuk merusak. Nah, terus gimana solusinya? Ada lagi. Bagaimana kita bisa membuktikan itu? Harus terjun di lapangan. Ya, kan tertulis bagus, tetapi praktiknya beda. Loh kok bisa? Ada jalan keluarnya. Jadi perjuangan kita ini Bapak Ibu, ya, yang namanya suprastruktur itu adalah soal peraturan perundang-undangan, itu suprastruktur. Infrastrukturnya adalah para pelakunya, organ. Jadi ketahuan suprastruktur tidak beres, selesaikan secara suprastruktur. Kalau dia organnya ini tidak beres selesaikan secara infrastruktur. Kan sudah ada jalurnya masing-masing. Itu yang diajarkan atau ditempuh oleh Galarua. Kita tidak mau main selonong boy, cara pragmatis. Oh bayar ini, suap, itu suap. Nggak mau kita itu. Bukan gitu tipe kita. Kalau kita bikin begitu, apa bedanya kita dengan mereka? Kan bahkan lebih buruk. Dan gerakan-gerakan ini Bapak, gerakan-gerakan mereka ini, saya katakan ya, gerakan-gerakan mereka ini sama dengan gerakan komunis. Ya, pembangunan selnya, membangun sel-sel mereka itu, penyebaran cara-caranya itu. Ya, tidak mengenal keprimanusiaan, membawa agama, tapi agama apa? Pastor Paul sudah berulang-ulang menjelaskan agama itu kita udah tahu loh maksudnya. Kenapa masternya itu kan sudah begitu, pengikutnya juga akan lebih parah kan? Ide-idenya itu, ideologinya. Ya kan? Jadi ini tantangan. Ini adalah bergerak di dalam himpitan yang begitu mengunci. Tetapi air itu tidak bisa dikunci, dia pasti mencari jalan untuk bisa jalan keluarnya. Air itu. Filosofi itu yang kita anut, Pak. Ya, virus itu sama dengan firman Tuhan, kemanapun masuk dia mencari jalannya untuk keluar ke tempat tujuannya, itu virus air. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan sebagai permulaan. Kita lanjutkan ini diskusi ataupun diskursus kita melalui Zoom yang baik ini. Ya, kita lanjutkan. Saya yakin ini akan didengar oleh semua orang. Itu ya. Galarua. Itulah Galarua. Galarua is Galarua, not other. Lanjut Pak Wang. Iya. Kau bilang kau menang debat,
lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.